Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Puncaknya, aksi demonstrasi digelar kemarin di mana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di gedung DPR, menuntut pengesahan undang-undang itu. Sejumlah aktivis Pati yang berdemo di depan gedung DPR RI diterima masuk untuk bertemu pimpinan DPR. Dalam pertemuan, aktivis Pati mendesak pimpinan DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang, serta mendesak pertanggungjawaban pimpinan DPR jika rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini batal disahkan. Tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko gitu, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Pokoknya hukum mati koruptor ini podo ae harus disahkan, Pak. Tidak hanya perampasan aset, gak setuju aku, Pak. Karena saya nggak percaya kalau wakilku dewe, Pak. Saya nggak percaya sama wakil saya sendiri. Dalam pertemuan ini pula, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berjanji rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan disahkan pada 15 Desember dan akan beraudiensi dengan masyarakat dalam pembahasannya. Pimpinan DPR memastikan siap mundur jika rancangan undang-undang tersebut tak juga sah sampai waktu yang dijanjikan. Tak hanya itu, pimpinan DPR dan perwakilan aktivis Pati pun menandatangani surat kesepakatan dalam pertemuan ini. Undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, kita sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati, waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja, supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset. Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk ada masalah. Usai bertemu pimpinan DPR, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, menyampaikan hasil pertemuan kepada massa yang menunggu di depan gedung DPR. Untuk mengamankan demo di gedung DPR dan tempat lainnya kemarin, Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 18.000 polisi. Tim Liputan, Kompas TV. DPR berjanji RUU Perampasan Aset akan disahkan pada 15 Desember mendatang. Bagaimana mengawal agar RUU ini disahkan sesuai dengan janji DPR? Kita bahas bersama Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimero Digulo, dan pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Ruliandi. Selamat pagi Pak Gulo, Pak Ruli. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Gulo, saya ke Anda terlebih dahulu. Kemarin sudah disampaikan oleh DPR bahwa dijanjikan tanggal 15 Desember akan disahkan RUU Perampasan Aset, dan juga bahkan jika melewati tanggal tersebut tidak disahkan juga, pimpinan DPR siap mundur. Bagaimana kemarin jalannya audiensi sehingga bisa berujung kesepakatan demikian? Ya, jadi sebenarnya teman-teman AMPB itu kan sudah beberapa hari sebelum tanggal 27 Agustus itu sudah tiba di Jakarta dan sudah beberapa kali ada berdialog sebenarnya lewat pertelepon tentang apa sebenarnya tujuan dari AMPB. Nah, terbangun komunikasi lalu kemudian disepakati bahwa tujuan dari AMPB itu adalah mendesak agar RUU itu segera disahkan, karena sesuai dengan apa yang kita peroleh informasi, sebenarnya bahan-bahannya sudah cukup karena sudah memanggil berbagai pakar-pakar dan tokoh-tokoh masyarakat. Tinggal mungkin ada gesekan-gesekan kepentingan sehingga dia berputar-putar di situ. Nah, bahannya juga tidak terlalu banyak. Ada 60-an pasal atau 70-an pasal itu. Sehingga akhirnya disepakati bahwa
oke, besok tanggal 27 itu kita akan sepakat dan kemudian mereka membuat pernyataan secara resmi oleh para pimpinan anggota DPR untuk berjanji bahwa akan segera mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Baik. Minus Mbak Puan ya, saya tidak tahu kenapa Mbak Puan kemudian tidak ikut dalam pertemuan itu dan tidak ikut tanda tangan. Jadi ada 4 orang unsur pimpinan anggota DPR yang tanda tangan terhadap pernyataan itu. Kita apresiasi lah, artinya rakyat mendorong untuk melakukan pemberantasan korupsi secara serius lewat salah satunya adalah pengesahan undang-undang ini. Dan saya pikir tindakan anggota DPR yang memberikan janji terhadap rakyat itu adalah bentuk dari semangat mereka untuk menyetujui dan mendorong proses pemberantasan korupsi segera dilaksanakan. Oke, Pak Gulo, apakah dengan kemarin mereka berjanji jika tidak disahkan di tanggal 15 mereka akan mundur, ini cukup? Ya, saya pikir itu kan sekedar meyakinkan masyarakat yang hadir pada saat itu termasuk AMPB bahwa mereka serius. Saya pikir dengan pernyataan bahwa mereka mengundurkan diri adalah bentuk komitmen yang serius. Kalau ternyata itu tidak terjadi, ya saya pikir akan menjadi sanksi bagi mereka, terutama partai-partai yang menyatakan sikap terhadap itu, yang dari 4 partai itu saya lihat ya. Dan tentu akan saja kita kawal janji itu, kita tidak sekedar diam di Pati dan akan terus melakukan pengawalan sehingga muatan dari rancangan undang-undang itu menjadi lebih baik. Dan tapi itu yang saya katakan tadi, informasi yang kita dapat ada banyak pakar dan tokoh-tokoh yang sudah diundang, dan kalau memang itu serius dalam waktu yang singkat sebenarnya bisa dilakukan. Kita bisa lihat perkembangan pembahasan berbagai undang-undang di DPR dalam jumlah yang ratusan pasal aja bisa dikebut dengan cepat karena kita tidak kurang dengan para ahli dengan soal-soal ini, Pak. Begitu ya. Oke, baik. Pak Ruli, kalau Anda nih sebagai pakar hukum tata negara yang juga sempat ikut RDP dalam pembahasan RUU perampasan aset, Anda melihatnya seperti apa berjalannya? Apakah memang dari masuk prolegnas di November 2024 sampai akhirnya nanti dijanjikan disahkan di tanggal 15 Desember 2026, ini sudah cukup cepat atau berjalannya bisa dibilang lambat? Ya, sebetulnya gini ya, saya waktu itu kan diundang juga di rapat RDP untuk meminta masukan terhadap pembahasan RUU perampasan aset, dan saya bersama dengan Bapak Chandra Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK, ya kami memberikan masukan kepada DPR dalam pandangan kita terhadap RUU perampasan aset. Nah tentu dalam durasi pemerintahan kita selama ini sejak 2006 ya, sejak UNCIC ya, United Nations Convention Against Corruption itu diratifikasi dengan undang-undang kita hukum positif kita tahun 2006, sebetulnya ada amanah untuk membuat undang-undang sektoral ya, salah satunya undang-undang perampasan aset ya. Nah namun kan sejak 2006 di eranya Pak SBY, kemudian juga sampai 2014 hingga juga dilanjutkan pada pemerintahan Pak Jokowi 2014 sampai dengan 2024 ya. Nah, namun kemudian itu juga belum direalisasikan oleh pembentuk undang-undang sebagai undang-undang yang disahkan. Namun pada pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini ada langkah progresif ya, di mana undang-undang perampasan aset itu langsung ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang khususnya DPR untuk menyerap aspirasi publik dengan mendengar berbagai pandangan dari kelompok masyarakat, profesional juga ya, kalangan akademisi, untuk melihat sejauh mana penguatan-penguatan terhadap undang-undang perampasan aset agar bisa cepat direalisasikan, dibahas dalam paripurna ya tentunya. Nah, saya melihat itu sebagai upaya yang cukup baik di pemerintahannya Pak Prabowo, karena dalam waktu belum 2 tahun ya, namun sudah mendengar mungkin puluhan
perwakilan dari masyarakat, kemudian juga kelompok profesional, akademisi, dan lain sebagainya, termasuk tokoh agama pun juga sempat diundang kemarin di Komisi 3 saya lihat, mewakili pandangan-pandangannya terhadap penguatan RUU perampasan aset. Nah, semoga dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR kemarin dan setelah menerima perwakilan dari aliansi masyarakat Pati Bersatu AMPB yang menegaskan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026 itu akan disahkan RUU perampasan aset. Nah, itu sesuatu yang sangat baik sekali ya di tahun 2026 ini, mengingat kita sudah melaksanakan komitmen dalam bidang hukum, penguatan reformasi hukum kita di KUHAP kita ya, itu juga dilakukan di eranya Pak Prabowo ya, kemudian juga kita melanjutkan dengan RUU perampasan aset. Nah, ini adalah sesuatu yang baru sehingga kita masyarakat harus hati-hati untuk melihat bagaimana semua masukan masyarakat ini harus dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang sebagai syarat wajib sebagai meaningful participation, yaitu yang disarankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Jadi itu membuat kita harus bersabar sedikit. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sesuai apa yang disampaikan Mbak pimpinan DPR kemarin bisa terrealisasi, bahkan harapan kita bisa lebih cepat lagi. Oke, berarti kalau menurut Anda Pak Ruli, dari 2024 November sampai 15 Desember nanti ini sudah cukup cepat, mengingat bahwa rancangan undang-undang ini dari nol disusunnya, dari baru, bukan dari undang-undang sebelumnya? Ya betul, ini kan undang-undang baru ya, sama sekali kita belum pernah punya pengalaman ada undang-undang RUU perampasan aset. Bahkan untuk membahas ini pun bisa dibayangkan dari tahun 2006 setelah undang-undang Konvensi Internasional UNCAC itu diratifikasi ya dalam hukum positif kita, sebetulnya itu kan sudah harus menjadi sebuah kewajiban ya, kita kan sudah mengikat dalam hukum positif kita, hukum di Indonesia. Tapi kan ternyata itu sangat sulit sekali membuat RUU perampasan aset. Nah itu bayangkan 3 masa kepemimpinan presiden belum bisa kita merealisasikan dengan sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi di era Pak Prabowo ini kan baru 2024 akhir ya, sampai dengan hari ini belum 2 tahun, ternyata sudah progresifnya luar biasa. Dan kita bisa melihat dalam ruang-ruang publik ya, disiarkan secara langsung pembahasannya, bahkan di balkon itu banyak sekali yang masyarakat yang boleh menonton ya. Gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Gulo. Pak Gulo, Anda tadi berjanji untuk mengawal juga teman-teman dari AMPB untuk bagaimana sampai ke pengesahan nantinya. Apakah cara yang akan ditempuh oleh teman-teman di sana akan juga ikut RDP? Apakah sudah dibicarakan kapan kira-kira ikut RDP bersama dengan DPR? Ya, kemarin tidak sempat bicarakan itu karena seperti yang saya katakan tadi bahwa informasi yang kita dapatkan sebenarnya bahan-bahan untuk menyusun secara lengkap rancangan undang itu menjadi undang-undang sudah cukup. Tetapi kita sudah menyatakan diri bersedia untuk terlibat dalam RDP karena memang rancangan undang-undang itu juga kita bahas di sini 2 bulan yang lalu menjadi bahan yang kita lakukan secara serius. Cuman draft yang kita terima itu kita tidak tahu itu draft resmi atau tidak dan kita belum dapat itu. Mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan mendapatkan itu dari DPR sehingga kalau kita ada masukan kita akan sampaikan kepada mereka. Tetapi pada dasarnya itu bukan sebenarnya persoalan sulit, walaupun tadi Pak Ruli mengatakan bahwa itu sesuatu yang baru bagi kita, tetapi itu perdebatan soal undang-undang perampasan aset itu sudah menjadi bahan kajian di kampus dan di berbagai tempat. Lagian ini sebenarnya para pakar kita sudah banyak yang menguasai itu dan itu sudah dipanggil di rapat-rapat dengan pendapat selama ini. Jadi yang jadi persoalan sebenarnya adalah tarik-menarik kepentingan antar partai karena bukan sesuatu hal yang sulit untuk disahkan dan dibahas ini. Yang jadi persoalan utama sejak dulu kenapa kemudian tidak dijadikan sebagai undang-undang, persoalan ini adalah karena memang itu tarik-menarik. Kita tahu bahwa itu sasaran tembak dari undang-undang ini adalah mantan pejabat dan pejabat. Gak mungkin seperti Mas Boto yang jadi sasaran tembak undang-undang ini. Karena itu kepentingan antara satu yang lain itu akan
menjadi persoalan penting. Tetapi dengan pernyataan mereka dan keseriusan 4 ketua, wakil ketua di DPR kemarin, kita membaca bahwa ini adalah sesuatu yang respon positif karena mungkin desakan masyarakat dan juga dunia internasional juga sedang melihat kita, karena itu tadi yang Pak Ruli katakan bahwa kita sudah sepakat bahwa ya itu sudah menjadi komitmen kita, konferensi internasional itu, bahwa kita menjadi bagian dari itu, dan itu menjadi satu penilaian bagi dunia internasional kalau kita tidak segera melakukan itu, apalagi desakan masyarakat sudah sedemikian bergelombang ya. Oke, kritik dan juga desakan masyarakat datang. Ini Pak Ruli soal bagaimana ini kok tidak disahkan walaupun memang tadi menurut Pak Ruli ini sudah cukup cepat prosesnya di DPR. Nah ini tadi ya, apakah memang faktornya ada tarik menarik di dalam DPR sendiri atau memang ada poin-poin yang sangat alot yang belum menemukan kira-kira titik terangnya seperti apa, yang mungkin dari Anda sempat ikut RDP, poin-poin apa yang kira-kira masih mengganjal gitu Pak? Ya, sebetulnya kan gini ya, kan hukum di Indonesia itu adalah hukum yang harus membuktikan adanya suatu kesalahan orang ya. Itu secara teori, dan kita dalam hukum positif pun juga mengatakan barang siapa dengan sengaja, setiap orang yang dengan maksud, itu artinya sesuatu itu harus dibuktikan dulu melalui suatu proses pengadilan, dan kemudian baru ketahuan siapa orangnya yang melakukan kejahatan itu, kejahatan yang bersifat extraordinary crime, ya tindak pidana korupsi, ya kemudian itu membawa dampak terhadap berapa keuntungan yang didapat, yang menguntungkan pribadinya, kemudian hartanya itu kemudian secara tidak wajar dan sebagainya, itu baru kemudian bisa dilakukan perampasan aset. Nah ini adalah sesuatu hal yang bersifat conviction based asset forfeiture ya, jadi artinya harus melalui suatu proses pembuktian yang diamanahkan oleh sistem hukum Indonesia. Nah kemudian ini menjadi perhatian kita bersama supaya DPR juga dan pemerintah tetap merespon keinginan publik untuk cepat dalam melakukan pengesahan. Nah ini yang kita harus pahami, ada proses-proses legislasi yang itu membutuhkan kehati-hatian dalam mengambil langkah-langkah dalam pembahasan, sehingga pemerintah dan DPR ini konsisten. Apalagi juga Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman juga sudah menegaskan akan terus membahas ini dalam tahun ini selambat-lambatnya bulan Desember, dan itu saya kira sesuatu hal yang kita perlu apresiasi sikap DPR ya, dan juga pemerintah tentu berkomitmen untuk melaksanakan keinginan rakyat dengan RUU perampasan aset ini segera disahkan. Oke Pak Ruli, berarti masih ada ganjalan di non-conviction based asset forfeiture nih, poin-poin yang saat ini masih mengganjal, karena tadi kita bisa merampas aset seseorang walaupun belum ada pengadilan ataupun juga belum dibuktikan tindak pidananya, seperti itu. Ya, artinya kan kalau dalam sistem hukum kita, karena terkait dengan tindak pidana, ya hukum pidana di Indonesia ini kan adalah harus dibuktikan ya. Ada pembuktian in personam, ada tindak lanjut terhadap ketika orang sudah dinyatakan bersalah, baru kemudian ada langkah-langkah untuk bisa melakukan penyitaan terhadap harta kekayaannya, baru kemudian dirampas asetnya. Nah itu praktek yang terjadi dalam tindak pidana pencucian uang ya. Di mana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu kemudian dalam aturan teknisnya diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara permohonan penyelesaian penanganan harta. Nah, perampasan harta. Nah, itu artinya Mahkamah Agung pun juga memberikan satu guidance ya, bagaimana hukum formil kita untuk melakukan proses pembuktian dan sebagainya, sehingga kita juga menghormati ada praduga tidak bersalah, dan kemudian itu menjadi bagian dari hak asasi setiap orang ya, yang harus dilindungi. Nah, hanya melalui proses pengadilan pula yang bersifat konstitusional untuk menyatakan orang itu sudah bersalah ya, kemudian baru tuntutan-tuntutan lainnya yaitu dalam hal perampasan aset dan sebagainya bisa dilakukan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Gulo. Pak Gulo, jika kita lihat tadi poin soal non-conviction based asset forfeiture yang mungkin saat ini menjadi harapan masyarakat gitu. Jangan istilahnya kita jangan terkendala dulu pembuktiannya di persidangan baru kemudian asetnya kita rampas, tapi kita bisa sita
atau rampas asetnya dulu, baru nanti kemudian ngikut ke soal tindak pidananya. Seperti apa kalau dari pandangan AMPB? Jadi begini, itu kan menjadi perdebatan alasan-alasan beberapa partai kenapa tidak disahkan karena dikhawatirkan para penegak hukum kita yang masih belum baik dan bersih itu dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Pak Ruli tadi sudah mengatakan bahwa prinsip hukum pidana itu ya seharusnya dibuktikan dulu. Tapi di berbagai negara itu sudah dipraktekkan. Karena itu maka kita sepakat bahwa undang-undang itu diperbaiki dulu, disahkan dulu, soal nanti bagaimana penegakannya itu adalah tahap kemudian adalah memperbaiki para penegak hukum kita. Saya pikir besok kalau undang-undang ini sudah disahkan dan kemudian dilaksanakan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh para penegak hukum. Kita tahu bahwa penegak hukum kita itu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan ini kan belum bersih, penuh dengan ya tanda kutip permainan-permainan. Nah itu nanti akan menjadi sorotan publik kalau itu dia lakukan sesuatu yang tidak benar. Dan karena itu giliran berikutnya adalah mereformasi sistem peradilan kita, terutama para pelaku-pelaku penegak hukum ini. Undang-undangnya, substansi hukumnya sudah jalan, strukturnya sudah bagus, tinggal budaya hukumnya yang harus diperbaiki. Dan saya pikir, ya, saya lihat sekarang proses perekrutan teman-teman hakim sudah mulai agak bagus. Mungkin saja memang harus perlu diperbaiki lebih baik, sehingga karena nanti misalnya itu pihak penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang, itu harus ada penetapan pengadilan. Nah kalau pengadilan ini di dalam posisi baik, bersih, saya pikir tidak sembarang dia akan keluarkan penetapan itu. Jadi tugas kita pertama adalah sahkan dulu undang-undang perampasan aset. Setelah itu para penegak hukum kita itu perbaiki, itu sorotan kedua nanti. Dan saya pikir itu juga akan menjadi tugas Pak Prabowo dalam zaman ini. Dia menaikkan gaji hakim sampai 50-60 juta hakim baru, itu adalah mungkin jadi salah satu alasan untuk melakukan tindakan tegas terhadap para penegak hukum yang nanti bermain-main. Dan itu akan menjadi sorotan masyarakat. Jadi bagi saya dan teman-teman MPB, jangan jadikan alasan dulu itu. Yang penting substansi hukumnya, undang-undangnya sudah disahkan dulu, tindak lanjut untuk memperbaiki ke depan kita bersama-sama itu. Oke, istilah disahkan dulu, tapi kekhawatirannya tadi Pak Ruli soal bagaimana kemungkinan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kalau menurut Anda bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan antara pemberantasan kejahatan dan juga pemenuhan hak warga negara ini? Ya, jadi pertama memang harus kita dorong dan kita tunggu langkah-langkah dari pembentuk undang-undang ini kan hanya tinggal 4 bulan ya, sampai dengan bulan Desember. Ini waktu yang berjalan singkat ini kita melihat perkembangan nanti seperti apa DPR setelah memberikan sikapnya kemarin terhadap perwakilan aliansi AMPB ya. Nah kemudian juga tentu undang-undang perampasan aset ini kan juga untuk mengembalikan kepercayaan publik dan juga mengembalikan berapa jumlah uang yang dikorupsi dan sebagainya ya, kemudian itu menjadi pemulihan terhadap negara juga tentunya. Nah ini harus kita apresiasi juga bahwa sisi positif ini bisa membantu negara untuk mendapatkan pendapatan hasil dari perampasan aset yang kemudian itu bisa dilelang dan sebagainya sehingga bisa dikembalikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir secara substansi saya kira sudah makin mengerucut ya, DPR sudah mengambil kesimpulan terhadap masukan-masukan para akademisi dan sebagainya. Tinggal kita menunggu selama 4 bulan ini dengan mencermati dan juga melihat pada penanganan hukum oleh aparat penegak hukum. Saya kira publik semua bisa melihat ya, dan sekarang era keterbukaan dan pasti penegak hukum akan lebih berhati-hati dan lebih melihat bercermin pada apa yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya ya, tentu sebagai pembenahan sikap ya, misalnya di pengadilan banyaknya hakim-hakim yang pernah dilakukan tertangkap tangan dan kemudian Pak Presiden tadi seperti Pak Nimrod sudah mengatakan tadi sudah dinaikkan gajinya, masa masih juga melakukan hal-hal yang menyimpang dan sebagainya. Saya kira itu
adalah satu bukti bahwa pemerintah itu mencermati apa yang menjadi persoalan utama, kesejahteraan para hakim itu sudah dipenuhi, sehingga kita menuntut bahwa peradilan harus bersih, sehingga pada saatnya nanti RUU perampasan aset itu diterapkan, ya disahkan dan dilaksanakan, maka semua akan percaya kepada independensi pengadilan. Baik, terakhir singkat saja Pak Gulo, teman-teman dari AMPB akan ke Jakarta juga nanti tanggal 15? Ya, rencana akan datang sebelum tanggal 15 dan untuk mengawal itu bisa jadi sebelum tanggal 15, tanggal 10 kita sudah nongkrong di sana untuk memantau perkembangan. Tetapi sebelumnya juga kita akan ikuti perkembangan ini. Kira-kira itu penyusunan ini ada permainan antara kepentingan atau tidak, kita pasti akan lakukan. Karena kita menduga bahwa sekalipun itu sudah ada komitmen dari 4 pimpinan anggota DPR, bisa jadi undang-undang ini nanti diselipkan pasal-pasal yang memungkinkan para koruptor ini bisa mengelak diri dengan menggunakan pasal-pasal tertentu. Dan itu sudah biasa lah, itu sudah menjadi pengetahuan umum di DPR bahwa ada pasal-pasal yang diselipkan untuk melepaskan mereka dari jeratan-jeratan. Dan itu kita akan pantau dari sini dan terus kita pantau. Sampai nanti akhir Desember 15, sebelum 15 tanggal 10-an kita sudah akan datang ke sana. Oke, itu yang kita kawal bersama-sama sampai nanti tanggal 15 Desember 2026, poin-poinnya seperti apa, pasalnya seperti apa. Yang jelas semangat kita sama semuanya untuk memberantas korupsi dan juga mengembalikan aset negara. Terima kasih Pak Nimerodi Gulo, Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dan juga Muhammad Ruliandi, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Ya Pak Rudi, terima kasih. Ya Pak Gulo.